Selamat datang di Novel 21. Ini adalah alur cerita, Kawin Kontrak Sang CEO. Episode 12. Tenanglah Bulan, percayakan semuanya padaku. Kita pasti akan menjadi besan. Sebagaimana yang pernah kita janjikan dulu. Ucap Ambarsari, sembari dia mengelus tangan sahabatnya. Sementara Sky, terus berusaha untuk menemui Putri. Akan tetapi, Putri tampak begitu licin. Baru saja Sky akan memanggil. Dia sudah keburu menjauh terlebih dulu. Sky terlihat frustasi dengan sikapnya. Tok tok tok, Surya dan Anji mengetuk pintu ruangan Sky. Segera mereka berdua masuk. Lalu keduanya melihat Sky, yang tengah asyik bercermin, dengan berbagai posenya yang aneh. Bahkan, Sky sampai mendekatkan wajahnya ke arah cermin itu mengamati. Adakah jerawat yang menempel di wajahnya? Kamu sedang apa Sky? Tanya Anji heran, melihat perilaku Sky yang tak biasa. Gua masih cakep kan bro? Tanya Sky, yang masih menyibukkan dirinya. Di depan cermin itu, Surya dan Anji saling memandang. Lalu mereka mengangkat kedua pundaknya, memberi jawaban dengan isyarat. Lalu Sky melanjutkan, atau emang ketampanan gua udah kadaluar saya? Kalau emang masih oke, kenapa dia mesti lari dariku? Parahnya lagi, dia nggak tertarik sama gua. Ucapnya Sky, yang tengah berbicara pada dirinya sendiri. Lo masih waras kan bro? Tanya Surya, yang mulai tak sabar atas sikap acuh Sky di depan cermin tersebut. Kemudian, Sky langsung duduk di hadapan mereka. Kalian tahu nggak? Tanya Sky, yang langsung dijawab oleh Anji. Mana kita tahu, kan kamu belum cerita apa-apa sama kita. Sahutnya, ya maka dari itu, ini gua mau mulai cerita bro. Dengarkan gua dulu, kan gua baru bicara. Haduh, jawab Sky, sembari dia tertawa. Lalu Sky melanjutkan perkataannya. Semalam gua kena gampar, jawab Sky dengan ekspresi dramatisirnya. Tiba-tiba, suasana mendadak sunyi, nyaris tanpa suara. Lalu Anji dan Surya saling menatap, dan kemudian mereka tertawa lepas. Hahaha, ternyata Pangeran Kodok lagi galau rupanya, ujar Anji, yang tak henti-hentinya tertawa itu. Muke gile. Sudah, penyalah kalian. Dicurhatin malah tertawa, ucap Sky, dengan bersedekap dada. Kaki menyilang, dan membuang pandangannya ke samping kiri. Sorry bro, masak gitu aja pakai ngambek sih. Bukannya hal seperti itu udah biasa? Kan gak cuman sekali ini doang. Muka lo ditampar ama cewek. Sahut Surya, wajar saja bila Surya tahu semua yang ada pada diri Sky. Sebab dialah yang paling sering jalan bareng ama Sky, bila dibandingkan dengan Anji. Tapi ini berbeda. Kalian tahu, perempuan di luar sana itu banyak yang mengantri ama gua, menawarkan dirinya sendiri. Sementara wanita satu ini, baru gua cium aja, udah kasih hadiah bogem mentah pada kedua pipiku. Tamparan yang sangat keras, yang tentu saja tidak mudah untuk gua lupakan. Ucap Sky, yang langsung dipotong oleh Surya. Kali aja itu ciuman pertamanya. So wajar bila lo langsung kena gampar sob. Jawab Surya, sembari langsung bersandar di sofa merah itu. Bener juga tuh, jika bukan ciuman pertama, kenapa dia sampai menamparmu? Jawab Anji membenarkan perkataan Surya. Atau mungkin juga, kau ini tidak termasuk kriteria laki-laki yang tengah dia cari. Atau dengan kata lain, wajahmu itu tak setampan wajah gua. Hahaha, ujar Surya, sembari dia tertawa. Sky yang mendengarnya, segera berjalan mencari cermin, lalu mengambilnya, dan membawanya kepada Surya. Lantas menyodorkan cermin itu ke wajah Surya. Sembari dia berkata, coba kau lihat mukamu, sepertinya lebih mirip ama Sarimin deh daripada ama gua. Bener nggak Ji? Ujar Sky, yang membuat ketiganya tertawa ringan. Emang siapa itu Sarimin? Tanya balik Surya, dengan menaikkan sebelah alisnya. Sarimin, topeng monyet yang biasa mangkal di samping Sarina itu. Hahaha, pungkas Sky. Kampret loh, gua kira nama orang, ternyata kembaran lo sendiri, seru Surya. Sore telah tiba. Seperti biasa, Putri pulang dengan menaiki bis. Dia sudah bertekad akan mengumpulkan banyak uang untuk biaya operasi salah seorang anak penghuni panti asuhan. Sky yang melihatnya dari dalam mobil hanya diam dan mengamati setiap gerak-gerik gadis tersebut.
Kemudian Sky teringat akan perkataan Surya beberapa waktu sebelumnya, jika itu adalah ciuman pertamanya putri. Entah kenapa perkataan itu membuat jantungnya berdebar, dan sepertinya tengah ada kupu-kupu yang berterbangan di atas kepalanya. Sungguh ini sangat menggelikan. Tidak mungkin kan? Aku jatuh cinta sama dia. Gila aja. Kalau sampai gua jatuh cinta sama gadis polos gitu. Ih amit-amit dah. Monolog Sky pada dirinya sendiri. Sementara itu, Gabriel yang melihat bosnya itu senyum-senyum sendiri, bergidik ngeri. Apakah manusia satu ini tengah kesurupan? Atau perlukah gua hubungi Mbah Dukun buat semburkan air jampi-jampi di wajahnya? Gumam Gabriel di dalam hati. Lalu Sky yang melihat ekspresi wajah Gabriel, kemudian berkata, "Kenapa lo Bril? Lagi sumpahin gua ya?" ujar Sky sembari melihat wajah asistennya melalui spion tengah mobil. Mendengar hal itu, Gabriel pun terkejut. Lalu dia menjawab, "Mana mungkin saya berani seperti itu Tuan." Pungkasnya, kemudian dia menambahkan, "Harus berapa lama lagi kita mesti memantau gadis itu Tuan?" Tanya Gabriel. "Siapa juga yang memantau gadis itu? Ada-ada aja kamu. Gua di sini mah lagi iseng aja. Alias penasaran doang. Bukan mantau. Beda bahasa beda arti loh," ucap Sky gelagapan, karena ketahuan oleh asistennya. Astaga si bos, anak kecil mah juga paham. Kalau kita di sini mah tengah buntutin dia. Perhatikan dia, gimana sih nih orang? Sahut Gabriel dalam hati. "Lalu, untuk apa kita berhenti di sini Tuan? Kalau bukan untuk hal itu?" tanya Gabriel. "Sudahlah, kamu jangan banyak tanya. Ikuti saja bis yang ada di depan kamu itu," perintah Sky, yang mengamati gerakan putri dari kejauhan. Bersamaan dengan bergeraknya bis berwarna biru tersebut. "Siap Tuan," jawab Gabriel, yang langsung mengikuti instruksi dari tuannya tersebut. Keduanya pun mengekor di belakang bis. Hingga akhirnya, terlihat seorang gadis turun, persis di depan halte. Sementara Sky meminta kepada Gabriel agar terus membuntutinya dari belakang. Sampai hingga, putri pun berbelok, dan masuk ke sebuah gang sempit. "Apa saya perlu turun Tuan?" tanya Gabriel, yang melihat mangsa bosnya hilang. "Tidak perlu. Cukup sampai sini saja. Buruan kamu putar balik mobilnya. Kita langsung pulang aja," jawab Sky, yang masih memandang gang tersebut. Dasar orang plin-plan. Tadi katanya tidak sedang mengintai, tidak sedang memantau, tapi ternyata jauh dari realitanya. Dasar bos aneh, ujar Gabriel dalam hati. Sementara Sky berkata lirih, "Setidaknya, aku sudah tahu di mana alamat rumahmu." Pungkasnya, setelah itu, Sky melanjutkan perjalanan pulang ke mansion keluarga Gandratama, karena tadi mamanya menelepon agar dirinya segera pulang. Dan kini, Sky pun telah sampai di rumahnya. Sementara kedua orang tuanya terlihat duduk bersantai di ruang keluarga. "Sayang, kamu sudah pulang rupanya. Sini sebentar, Papa dan Mama mau bicara penting sama kamu," ucap Ambarsari pada putranya. "Ada apa sih Ma? Kesannya kok darurat gitu. Sampai teleponnya berkali-kali," tanya Sky, sembari melepas pelukan mamanya. "Luak, dasar anak bandel, apa kamu sudah lupa rumah? Sehingga tidak mau lagi pulang ke sini? Jika saja Mama tidak memintamu untuk pulang, pasti kamu tidak akan pulang kan?" ucap Ambarsari, sembari memukul bahu anaknya. "Aduh mah sakitlah," jawab Sky, yang mengelus bahu akibat pukulan sang mama. "Sky duduklah kemari," pinta papanya. Lalu dia melanjutkan, "Sky dengarkan dulu Papa bicara. Selepas itu, baru kamu boleh menjawabnya," ucap Papa Sky, sembari memberikan persyaratan. Sementara Sky hanya mengangguk saja. Dia paham betul, jika papanya sudah berkata demikian, itu artinya ada suatu hal yang serius yang akan disampaikan kepadanya. Kemudian Papa Sky berkata, "Papa hanya ingin menagih janji kepadamu perihal bakal calon menantu Papa. Kalau memang perkataan kamu itu benar, dan perempuan itu memang benar ada, lalu kapan dia bisa kamu perkenalkan kepada Papa dan Mama?" ucap Agung, dengan tenang dan berwibawa. "Astaga, ternyata cuman masalah itu. Jadi begini ya Pak, Ma, dia kan masih kuliah di luar negeri. Jadi ya, kalau pulang tuh,
Nunggu liburan dulu. Atau setidaknya lagi senggang gitu. Mana bisa dia pulang mendadak. Kalau alasannya gak penting-penting amat. Jawab Sky. Sembari mengusap jidatnya, yang mulai mengeluarkan keringat panas dingin. Apa kamu kira, permintaan papa dan mama ini tidak penting? Ini sangat penting bagi papa dan mama. Juga penting buat masa depan kamu. Segera kamu hubungi dia, agar secepatnya untuk pulang. 2 atau 3 hari, sudah cukup membuat kita lega. Bila perlu, semua biaya transportasinya, kita yang akan tanggung. Tegas Agung kepada putranya. Lalu dalam hati Sky berkata, astaga, mampus dah gua. Senjata makan tuan ini namanya. Sementara Papa Sky juga mengatakan hal yang sama. Hatinya bergumam, Papa tahu kamu berbohong, supaya perjodohan antara kamu dengan bintang itu dibatalkan. Baiklah, karena kamu sudah membohongi kita, maka 1 minggu dari sekarang, mau atau tidak mau, Sky harus menerima perjodohan ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.